Ya. Aldi SKS. Oke. Bersama saya yang berterima kasih kepada Odelia Pinot yang kembali akan menyemarakan kejuaraan ini. I love you all. Thank you. Yes, oke. Terima kasih kembali kepada Anda para pembalap. Jaga kesehatan, nikmati hidup, jangan lupa bahagia. Dan juga kembali tetap sehat selalu. Semoga hari ini hari kebutuhan Anda dan bangun pagi ini dengan ceria dan stamina Anda pulih untuk dapat melangsungkan daripada perjalanan kita. Baik, saya menuju kembali kepada Anda punya mekanik. Coba cek kembali Anda punya perlengkapan unit motor balap untuk pembalap Anda. Ya, semoga waktu yang diraih begitu baik dan yang penting kenikmatan daripada balapan itu yang paling utama. Soal kalah menang itu kita pikirkan nanti, ya kan? Dan semoga para mekanik dapat kembali cek ulang motor-motor pembalap Anda di pedok, ya. Semoga waktu yang dicapai bisa Anda dapatkan pada kejuaraan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel SKS Motor Daily Vlog. Video yang kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yang saya anggap juga sangat legend, salah satu race announcer yang terbaik yang pernah saya jumpai. Walaupun saya sudah beberapa kali mengikuti balapan baik di Jawa maupun di Sumatera ini. Om Yakub, sehat Om? Alhamdulillah. Apa kabar Om? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat Om ya? Ya. Terakhir nge-MC di mana Om? Kalau terakhir ya tahun-tahun ini ya baru-baru semalam ini. Di Bagan Batu Om ya? Di Bagan Batu, ya. Peserta rame kemarin Om ya? Alhamdulillah penontonnya rame, pesertanya rame. Peserta rame. Bahkan dibatasi oleh polisi, tidak boleh nonton lagi. Oh. Ya, bahkan dibatasi. Protokol Om ya? Ya, terlalu rame katanya. Terlalu rame. Untuk menjaga protokol COVID ini. Acara yang paling dekat itu kapan Om? Untuk besok ini? Iya. Kalau besok ini saya dapat bookingan tanggal 12, minggu depan. Itu... Ada di Buana, itu Tapung Buana. Oh, Grass-Rek. Grass Track. Grass-Rek ya Om. Sekarang Om udah 2022 Om. 22. Om nge-MC udah berapa tahun Om? Waduh, kalau saya sebenarnya nge-MC udah cukup lama. Ya kan? Yang betul-betul pegang Yang mic. betul-betul pegang mic ya? Iya. Yang betul-betul pegang mic kurang lebih sekitar dari tahun 95 lah. 95 Om Ya, ya? 95. Kalau dulunya itu kan cuma awal-awalnya kita pegang-pegang mic. Saya tahu mikrofon dari saya sirkuit. Taunya sirkuit, di sirkuit itu ada mikrofon, ada pembesar suara. Itu kurang lebih di tahun 88. 88 Om? Tahun 88. Malah mundur lagi ya? Tahun 88 kita sudah, tapi kan ke situ kan cuma hanya sebagai pembantu-pembantu racing mobility. Iya. Untuk sekedar pembantu racing. Kita juga belum tahu, karena kita juga pada saat itu kita belum pernah mengikuti kejuaraan besar, belum pernah tahu balapan besar lah di Jakarta atau di Jawa gitu. Iya. Belum pernah kita itu tahu. Yang pernah dapat informasi Om itu pernah bawa acara yang cukup besar Lucky Strike Om ya di. Oh, Lucky Strike di Lucky Strike Asia Pasifik. Di bandara ya? Di bandara di Simpang 3. Simpang 3 ya? Dua itu tahun 90-an ya? Iya, 90 lah. 91, 92. 92 ya? Ya. Ya. Nah ini kalau Om ingat lagi Om, untuk masa-masa seperti dari daerah saya pribadi itu di Rokan Hulu Om, di Pasir Pangarayan. Om pernah nge-MC di situ Om? Pasir Pangarayan Om? Pasir Pangarayan itu saya sudah lama. Bisa dikatakan itulah masanya pada masa-masa zaman balapan dulu. Dari 80-an itu saya di Pasir Pangarayan itu kurang lebih sekitar ya Lakawana Bakti Om? Balapannya 85, 88 kita udah Pasir Pangarayan udah lama ya? Udah lama itu karena begini ya kan? Iya. Dari beberapa kabupaten kita di Riau, kita perlu tahu kenapa kok dari tahun 88 kok bisa 85 kok bisa ke Pasir Pangarayan. Karena dari balapan itu dari tahun 80-an itu sudah mulai ada. Ya, dari beberapa kabupaten Riau, ya kan, Rohul inilah yang bisa dikatakan ambisi balapnya cukup tinggi pada saat itu. Pada saat itu ya? Ya, misalnya gini, ada Kuansing. Ada Kuansing ya? Ada Rohil. Ada Rohil. Ada Siak. Ada Kampar. Ada Kampar. Iya. Nah,
ya kan? Ada koalisinya. Jadi dari beberapa kabupaten Riau yang ambisi balapnya pada saat itu tuh yang lebih agresif anak-anaknya. Iya. Itu Pasir Pengarayan dengan Kampar. Dengan Kampar ya. Karena kenapa gitu? Ya, mungkin tingkat ekonomi pada saat itu dengan Kampar beda. Iya, betul ya. Jadi anak Kampar yang sudah punya motor ya, orang tuanya punya kan sudah punya motor bagus. Ya sama dengan anak Pasir Pengarayan. Iya, betul. Ya. Kenapa kok Pekanbaru ibu kota? Beda, karena ibu kota ini Pekanbaru ini kan hanya orang-orang tertentu yang pada saat itu balapannya. Iya, lebih ke aspal Om ya? Lebih ke aspal gitu, iya, bedanya di situ. Iya, betul. Makanya Pasir Pengarayan. Wah, dari tahun 80 saya sudah ke sana lah dulu tuh. Iya Om ya? Ya, masih ingat saya tuh kawan-kawan kita sana tuh. Satu nama mungkin Om masih ingat, Mukti Ali Om. Mukti Ali. Mukti Ali Om ya? Iya, Mukti Ali itu orang pertama balap tuh. Iya. Iya. Jadi pakai sepatu dia bisa balap tuh. Jadi nih Om, Ya. Om kan memang dianugerahi nih Om. Suara betul-betul katakanlah bassnya tinggi nih Om. Ya. Ya kan? Ada kita kedatangan tamu-tamu undangan seperti resonancer ataupun MC yang didatangkan beberapa IO itu seperti ya mungkin saya tidak menyebut nama nih Om. Ya. Dari provinsi sebelah lah Om. Ya. Kita anggap nah. Ini kalau pandangan Om pribadi Ini nih Om. dari awal ya tahun. Yang pada saat ini Om. Tahun-tahun saya ini. Ya saat ini kan banyak nih Om. Kita nggak usah nyebut nama lah Om ya kan. Ada MC itu yang lebih beratraksi di suaranya yang dibuat ya suara dua lah ya kan. Ini pandangan Om macam mana nih Om? Kalau boleh aja. Itu karakter daripada karakter daripada si orang tersebut, si MC tersebut. Karakter dia menunjukkan vokal, ya kan? Menunjukkan vokal dari karakternya yang seperti biasa. Ya, itu kalau kita lihat itu sih biasa-biasa aja. ya Mau menunjukkan karakter vokal, kadang-kadang juga dia terlalu berambisi hanya kepada pembalap-pembalap yang dia kenal, Ya. gitu. karena gini Om, kenapa ditanyakan itu? Karena ketemu dengan mereka, kita tanyakan kira-kira untuk race announcer ataupun MC, idola abang siapa misalnya gitu kan. Mereka selalu menyebut satu nama Om aja nih Om, Yakub Rembo kata dia gitu Om. Nah ini saya ya memang sangat setuju dengan nama itu Om. Soalnya dari zaman saya balap sampai jadi mekanik, ya Om memang selalu ada di track Ya. dan di balapan gitu Om. Karena gini ya, pada saat balapan dulu tuh kita tuh, Ini dia. saya selalu berinteraksi dengan Ya. para penonton. Karena dari zaman dulunya, ya mungkin terjadinya perubahan zaman, Ya. terjadinya perubahan gaya dan corak, ya gitu kan. Mungkin pada saat dulu dari awal-awalnya kita balapan, kita selalu berfokus kepada tentang balapan, Iya. tentang balapan dan si pembalapnya. Iya, betul. Setelah itu kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru dan pengalaman baru dan ini dia. pengetahuan baru. Iya, ini dia. Ternyata kita bukan hanya untuk mengatuskan kepada si pembalapnya aja. Ya, audien Om ya. Kita harus bergabung dengan si audiennya dengan penontonnya. Iya. Kenapa? Karena balapan ini adalah hiburan yang berisiko. Iya, bersiko. Jadi makanya itu tuh tadi kita juga menghimbau kepada para penontonnya. Iya. Nah, disitulah kita kirakan untuk bawa ke para penontonnya. Nah, sekarang itu kurang lebih daripada sekitar tahun 2000-an, ya, karena kita sudah mendapatkan pelajaran dari beberapa orang lah gitu ya kan. Kita harus bisa berinteraksi dan mengangkat daripada yang mendukung acara. Iya, Nah, sponsor. seperti sponsor, Iya. seperti donatur, Iya, ya iya. kan. Seperti donatur. Nah, itu juga kita juga angkat juga mereka. Mungkin dari beberapa nama-nama sponsor. Mungkin yang paling ingat tuh Om, mungkin sepakat untuk anak-anak balap yang nonton. Ya. Itu yang paling ingat Om selalu sasar itu untuk dompet, resleting, Ya. debu-debu. Nah itu Begini. itu idenya dari mana tuh? Itu ide adalah kreativitas seni. Nah, Seni suatu ungkapan adalah seni gaya saya. ya. Saya memberikan seni gaya itu ada suatu bahan yang agak humor Ya. namun serius. ya betul. Ya. Nah itu Dan itu perlu Om gaya ya. saya. Iya. Jadi saya membawakan, apakah itu penontonnya akan saya bawakan. Si penonton kadang-kadang heran, ini balapan kok bawanya gitu. Karena jadi kecermatan itu tuh hanya untuk membawa ketegangan saraf Anda sebagai penonton. Iya. Ya kan? Coba Om. Nah, misalnya gini kan. Ya, Om. Coba cek kelengkapan Anda, Iya. coba cek barang-barang bawaan Anda. Kan benar kata saya. Iya, benar. Saya suruh kan kecek ya. Kelengkapan Anda, barang-barang bawaan Anda, Betul. dan cek coba kembali
dompet Anda, Iya. handphone Anda, Iya. tas Anda, resleting Anda. Iya. Nah, kadang-kadang ada pernah yang mengatakan, ini Bapak porno. Iya. Kenapa sudah kata porno? Sampai resleting disebut-sebut. Ternyata Anda yang punya pikiran porno. Iya. Ya kan? Iya. Saya bukan mengatakan soal pornonya. Saya menjaga keselamatan Anda. Iya. Resleting itu ada beberapa bagian. Termasuk tas, Om, ya? Bisa mungkin resleting tas Anda. Iya. Dan bisa mungkin juga resleting celana Anda. Iya. Itu bisa kemungkinan. Karena kan resleting sekarang tidak terjamin selalu di atas. Bisa turun sendiri dia. Nah, Iya, itu kan betul, mungkin. betul. Dan coba Anda cek selingkuhan Anda itu. Nah, itu maksudnya humornya begini. Namanya kita berada satu hiburan. Hiburan ini kadang-kadang ya ini biasanya terjadi pada anak muda ataupun bapak-bapak juga terjadi. Iya, betul, Iya betul, kan? betul. Bisa dia bersama keluarga atau bagaimana. Udahlah, sang istri tinggalkannya sama kawan. Iya. Yang dia pun pergi kiri. Karena sudah ada terjadi main zaman sekarang kan dunia maya kan. Iya. Ya, tunggu nanti di sana gitu nonton. Iya. Gitu. Main selingkuhan. Jadi maksudnya gini. Selingkuhan itu sekedar teman-teman iseng. Teman-teman iseng, Jangan ya. terlalu positif Anda. Iya, jangan terlalu negatif, Iya, Om, ya. iya. Nah, itu untuk yang bawaan, Om. Itu untuk debu tuh, Om. Om terlalu bilang debu. Nah, betul. Itu juga saya punya variasi. Iya. Variasi balapan dan tingkat humor. Balapan ini kita harus ada sedikit humor. Anda pikirkan sendiri, kita nonton pada suasana terik matahari. Sinar panas matahari ultraviolet betul maunya. Ya kan, bersama Anda. Iya. Jadi sirkuit itu kering, debu, segala macam. Iya. Jadi kita harus punya seni. Aduh, ada tingkat humor. Bahwa pada saat balapan terangkatnya debu. Bagaikan kita di dalam awan. Iya. Nah, sepertinya seperti itu. Dan debu-debu itu mengandung rempah-rempah. Iya, dan ini saya katakan Anda jangan khawatir, Iya. debu-debunya mengandung rempah-rempah bumi Indonesia. Maksudnya, ya kan? Juga saya mengajak untuk Anda jangan berpindah kemana-mana. Iya. Tetap saja bertahan. Karena debu di sirkuit ini mengandung rempah-rempah bumi Indonesia. Kalau Anda jilat pasti rasanya asin. Cengkeh, Bukan? ya? Rasa cengkeh, rasa bawang putih, ya kan? Gitu. Anda boleh rasakan sendiri. Itu mungkin yang paling diingat, Om. Untuk Ya. anak-anak balap itu mulai dari era yang paling lama sampai saat itu Ya. bahasa itu selalu ada, Om. Itu variasi saya. Iya, Itulah itu variasi. ciri khas saya. Nah, Itu mungkin ciri khas saya. mungkin yang agak berbeda, mungkin kalau waktu saya masih balapan itu ada dulu variasi di rambut, Om. Itu masih ada, Om, barang-barangnya. Oh, itu masih ada, pasti tersimpan. Ya, ada gimbal, Masih tersimpan. ada wig-wig warna-warna. Itu ada beberapa kenangan. Ya. Waktu balapan di Sepang kemarin itu ada Valentino Rossi pakai rambut yang warna-warni. Iya, Warna-warni, ya kan? Nah, itu dibawa lah oleh teman saya dari Sepang, Malaysia. Iya, betul. Untuk rambut yang warna-warni. Nah. Wah, corak-corak itu saya variasi, itu rambutnya Agnes Monica. Agnes Mo. Iya. Ya kan? Agnes Karena Mo. penyanyi yang selalu bervariasi dengan rambutnya itu adalah Agnes Monica. Dan pada saat itu Makanya emang saya booming, pakai Om, ya? rambut yang berwarna-warni, warna-warna rainbow itu. Warna rainbow. Jadi pelangi, saya bilang ya? rambutnya Agnes Monica. Ya. Yang untuk gimbal, Om, yang untuk rambut panjang? Wah, rambut panjang yang gimbal itu rambut Brekele katanya. Brekele, ya. Nah, Ya. rambut Brekele itu udah lama loh saya pakai itu. Sebelum tahun 2000 saya udah pakai itu. Saya udah pakai itu balapan nasional di SK. 97. 97 Ya. ya. Kejuaraan nasional di SK itu udah saya pakai rambut Brekele itu. Nah, untuk satu lagi untuk perangkat tambahan, Om, itu apa nama? Mixer, Om. Apa namanya, Om? Mixer, mikrofon, Iya. wireless. Wireless, Om, ya. Ya, dulu saya beli sendiri. Ya, Saya beli sendiri wirelessnya. Karena itu kemudahan saya untuk bisa entertain. Saya bisa berentertain dengan penonton. Nah, itu kenapa kalau untuk terakhir kalau nggak salah itu 2010 udah nggak dipakai lagi, Om, ya, kalau untuk itu. Iya, betul. Ya, itu kenapa itu, Om? Mungkin masih ada yang rindu mungkin, Om, dengan atribut itu, Om. Ya, karena apa tuh? Mungkin juga dari 2010 atribut itu sudah kurang dipakai. Mungkin juga terimbas dari target usia mungkin. Oh, siap, Om, ya. Itu nggak bisa dibohongi, Om, ya. Ya, itu tidak dibohongi. Iya. Usia. Oh, iya. Kadang-kadang mau dipakai karena ibu-ibu sekarang udah beda. Enggak, kalau ibu-ibu zaman 2000 ke bawah, itu kalau saya pakai itu, misalnya rambut Brekele, misalnya saya pakai rok,
Wah, ini dia bilang, wah saya unik. Ya, unik ya. Saya unik. Ya. Dia punya kasihkan. Ya. Tapi zaman 2010 sekarang saya pakai itu, dibilang saya nggak bener. Nah, makanya. Itu celana kayak Batosa ya, Om ya? Itu dari Jepang loh itu. Dari Jepang ya? Iya. Dari Jepang itu celananya tuh. Nggak ada yang pakai itu. Saya tuh ingat dari artis dari Jakarta itu yang pakai itu. Ya. Jadi Om, setelah sekian lama tuh Om, menjadi resonancer Om, itu sebenarnya terinspirasi itu mungkin ada nama-nama besar mungkin untuk di daerah Jawa atau di Jakarta Om untuk resonancer Om. Saya sebenarnya dulunya saya orang biasa saja. Akhirnya tertarik saya menjadi MC waktu kita kedatangan yang pertama kali di tahun 90 Yamaha Cup Race. Yamaha Cup ya. Di situ ya saya kenal dengan MC dari Yamaha, itu namanya Didi Jagger. Didi Jagger ya. Itu memang kalau kontraan Yamaha namanya Didi Jagger. Jadi Didi Jagger saya merasa tertarik. Saya merasa tertarik dengan dia cara membawakan acara. Beda dengan MC bola, ya kan? Ya, yang tahunya saya dulu kan MC olahraga tuh cuma bola kaki. Bola kaki ya. Bola ini dibawa oleh nomor sekian gitu. Ya kan? Ternyata lebih menarik untuk menjadi MC balapan. Waktu itu pertama kali balapan road race. Saya merasa tertarik sama dia, sampai saya mau minta tidur sama dia. Malam itu dia susah tidur, karena saya banyak pertanyaan sama dia. Nah, saya banyak bertanya, bagaimana caranya untuk menjadi MC, bagaimana cara membawakan karakter menjadi MC. Itu tahun 90, di Yamaha Cup Race. Ya. Terus, saya jumpa lagi, 91. Kejuaraan motocross Asia Pasifik Lucky Strike. Lucky Strike. Nah, saya jumpa sama dia. Didi Jagger lagi. Didi Jagger. Jadi nama yang ada di kepala saya kalau untuk jadi MC itu Didi Jagger. Didi Jagger. Setelah itu memang ada seperti Opan Tobing. Opan Tobing. Ya, Bang, Bapak Olwan itu pernah tuh rally. Rally. Nah, Opan Tobing. Terus Irham Patikawa. Patikawa ya, betul. Irham Patikawa itu nama-nama hebat. Nama-nama hebat. Opan Tobing, Irham Patikawa. Nah, itu orang yang kedua dan orang ketiga. Orang pertama sama saya adalah Didi Jagger. Didi Jagger. Ya. Nah, dari pengalaman panjang itu Om, kira-kira ya ini realistis saja Om. Kira-kira mau sampai kapan nih Om resonancer Om? Sebenarnya kalau mau dikatakan sampai kapan, sampai istirahat aja lah. Sampai istirahat aja ya, selama IO ataupun masih ada penggemar saya. Ya masih ada ya. Nah, ini pendapat saya pribadi nih Om, dan jujur Om. Saya merasakan ini bukan maksud untuk merendahkan race announcer ataupun MC yang lain Om. Tetapi memang nama besar, nama Om Yakub Rembo itu juga ada fanatiknya Om. Untuk para audien dan para kru-kru balap Om. Itu terjadi karena beberapa kesempatan saya juga menjadi RC sering mendapat pertanyaan, Bang, MC-nya siapa? MC-nya siapa? Om Yakub. Oh, enggak. Itu sedikit hilang magnet ataupun keramaian dari event itu, Om. Saya merasa, ada lah, Om. Saya bisa menceritakan daripada pembicaraan Anda. Karena saya dari balapan dari dulunya, saya itu selalu akrab dengan pembalap. Saya selalu dekat dengan pembalap. Saya sayang sama mereka. Betul. Saya senang sama mereka. Saya selalu mengangkat mereka dan saya terus menyanjung mereka. Bang. Saya selalu doakan mereka tetap sehat. Saya selalu kan doakan mereka untuk menjadi pemenang dan menjadi juara. Betul. Dan di situ jadi rasa simpatisan kepada masing-masing para pembalap dengan saya tuh, antara saya dengan mereka memang kami selalu dekat. Siapa aja. Ya kan? Betul. Karena antara saya dengan mereka itu, mereka selalu saya bikin besar. Mereka selalu saya bikin besar. Betul. Ya kan? Baik pun dia pembalap baru, baik pun dia pembalap lama, semuanya senang sama saya. Karena saya selalu bikin mereka besar. Jadi mungkin untuk generasi yang berikutnya yang berminat menjadi MC, mungkin itulah salah satu jurus Om ya. Ya, itu. Lebih dekat. Kita mendekatkan diri dengan pembalap, berinteraksi dengan pembalap. Ya, di situ juga kita bagaimana kita berinteraksi dengan penonton. Jadi yang dekat sini ini kita tuh membawakan pembalap untuk penonton. Bagaimana penonton itu cinta sama kita. Bagaimana penonton itu sayang sama kita dan senang sama kita. Mereka, penonton itu tertarik sama kita. Jadi kita di situ, kita membawakan acara untuk para penonton. Untuk para penonton, betul. Nah ini Om, yang paling Om ingat nih Om. Dari sekian banyak balapan mungkin udah berapa ratus atau ribuan lah Om ya. Ada enggak Om balapan
lagi enak-enak MC, habis itu hujan lebat Om. Wah, itu sering. Oh itu sering Om? Sering. Sering Om ya? Ya. Sehingga nomor-nomor pembalap itu nggak nampak Om? Sudah tidak apa lagi. Iya. Jadi kalau hal yang seperti itu, Nah, ini misalnya ya. kalau balapan Garung Tanah, Garut Tanah. dari beberapa pembalap yang hafal aja saya tandai helmnya, Oh helm. bajunya, Baju. ya kan? Iya. Mungkin motornya mungkin sudah nggak nampak lagi tuh, Iya, karena betul. udah tertutup sama lumpur. Iya, iya. Mana yang hafal saya sebutkan, saya sebut namanya. Oh, gitu Tapi ya. kalau tidak ya udah saya lewatkan aja. Saya bilang aja dia pengikut berikutnya. Oh, baik, Kalau ya. di aspal seperti road race, Iya, road race. kalau hujan itu bisa terjadi kan, memang nomor besarnya bisa berkatakan bagus. Iya. Cuma ya saya pernah takut kena petir. Pernah itu kejadian di Batam. Oh, di Batam. Waktu di Temenggung. Oh, Temenggung. Sampai saya tiarap. Iya, iya. Iya, di Batam. Di Temenggung. Kena petir. Pawang-pawangnya pun tiarap. Wah, diharap. Saya pun juga tiarap. Nah, jadi itu salah satu trik Om ya, kalau memang sudah tidak nampak ini terutama di crash track. Oh, Om, ya? dari awal Iya. kita waktu pembalapnya line up, kita hafal, wah ini hujan nih. Iya. Berarti kalau hujan tempatnya apa? Lumpur. Lumpur berarti apa? Kita sudah nggak lihat lagi. Dari awal kita sudah lihat karakter si pembalap. Oh, yang helmnya itu namanya situ. Helmnya seperti ini namanya itu. Iya, iya, kita iya, tandain iya. helmnya Iya, iya. dengan kostumnya gitu. Ini ya triknya ya. Iya. Hafal betul orangnya Om ya. Hafal, kita harus hafal. Iya, betul. Bajunya, oh yang pakai baju itu. Namanya siapa? Helmnya itu. Kita udah hafal namanya. Jadi Om, ini teringat di zaman-zaman dulu Om, mungkin di era 2008 Om. Itu ingat di beberapa balapan Om sangat piawai untuk menyebutkan sponsor-sponsor yang ada di tabletop, Ya. ada yang di bere-bere. Itu macam mana tuh Om? Itu waktunya gitu. Iya. Jadi pada satu balapan tersebut kita bekerja sama dengan EO, ya kan, event organizer untuk mencari sponsor. Menjadi sponsor. Ya karena sponsor sudah tahu sama saya, Iya. bagaimanapun caranya untuk bisa membawakan nama sponsor tersebut. Iya. Berarti saya juga melebih dari sponsor tersebut. Iya. Ya gitu. Jadi kita sudah meletakkan dari beberapa handicap. Atau rintangan Om ya. Misalnya rintangan. Iya. Sepertinya misalnya kalau motocross, Iya. misalnya di tabletop. Tabletop. Nah, itu kita letakkan sponsor utama. Oh, sponsor utama sih Kalau Om. kita sebutkan itu rokok lah. Nanti Iya. nggak enak saya sebut nama rokoknya. Iya. Ya sebutkan, wah, yang berada pada satu produk, lompatan daripada rokok itu. Iya, ya kan? iya, pasti, Dan kasih. satu tikungan melebar, ya berada pada satu produk, misalnya busi. Busi ya. Dan tingkat pengapian daripada aki. Iya, itu. asik. Jadi dari beberapa handicap, kalau seperti seperti motocross, itu kan ada beberapa handicap. Ada spoorball, Ada Super Bowl, ada double top, double ada jam, double jam, triple jam. ada triple jam. Iya, betul. Ada dari- camel. Saya letakkan mereka dari sponsornya masing-masing. Misalnya ada busi, Ada busi ya. ada aki, Betul. ada pelumas. Ada pelumas. Ada pelumas, ya. Ada pelumas. Ada rokok yang utamanya. Jadi kita letakkan dari beberapa handicap dari masing-masing sponsor. Iya, tuh. Pada saat itu, sekarang cari sponsor susah. Ya, Karena mungkin sponsornya berat. kalau untuk Iya. kalau untuk rokok kan memang tidak juga bisa kadang-kadang kita satukan di event olahraga Om kan. Karena mungkin minuman energy drink mungkin Om ya. Untuk minuman kesehatan Om ya. Ya, Kalau rokok kan kalau mungkin kira-kira di ya 2000-an lah, kita dulu ada produk vitamin, ya ada produk vitamin, ada energy drink, energy drink biasanya ya ada betul. rokok, ada pelumas. Ya itu ada Busi. produk-produk spare part lah, Iya, seperti busi, aki, Aki ya. dan ada juga misalnya salah satu bearing ada. Bearing. Ya, pada saat itu ya. pada saat itu ada. Nah, sekarang aja yang udah jauh, ya kan? Nah, Itu- misalnya daripada salah satu produk merek ban. Ya, Ban ya betul. Iya, merek ban. Itu sekarang terlihat sepi di beberapa balapan apa karena IO kurang jemput bola mungkin Om ya? Kalau menurut pandangan saya, disinilah kalau saya lihat sponsor melihat daripada pertama ya si EO-nya itu tadi. IO-nya ya. Ya, yang kedua perjalanan waktu. Ya, perjalanan waktu. Perjalanan waktu dan yang ketiga itu bisa dikatakan antara
kau dan aku. Iya. Ya, you and me katanya tuh. You and me ya. Ya, Asik. antara kau dan aku tuh bagaimana, maksudnya nih, wah ini antara keakraban gitu. Iya, iya, iya. Jadi ada beberapa produk yang sekarang memang sulit lah. Yang ini, kalau dulu saya mencari sponsor, bahkan produk tersebut bisa jadikan juara umum. Oh. Misalnya salah satu produk elektronik televisi. Ah, iya, iya. Saya ambil jadikan Juara sponsor umum. juara umum. Juara umum ya. Tapi itu kalau untuk saat ini mungkin udah sangat sulit Om ya. Mungkin Sulit, bener. Cari sponsor kan sulit kali. ya itu Waktu. itu mungkin karena administrasinya ataupun SOP-nya yang terlalu rumit atau bagaimana nih Om kira-kira? Budgetingnya kan Saya harus ada. Om. udah bertanya dari beberapa sponsor. Pertama ya, kita yang paling pertama kan kita produk yang besar. Iya, Sponsor besar itu iya. rokok. Iya, Yang paling mana tuh rokok. rokok ya. Jadi kalau dari rokok ini perjalanan waktu. Jadi gini, ini saya bawa kepada teman-teman juga bikin balap. Jangan gimana mau bikin balap di situ langsung gitu aja berat memang. Oh, dia Karena- harus ada waktu Om ya? Iya, karena Iya. rokok ini kan punya budget, Iya. punya waktu. Iya. Perjalanan 1 tahun itu dia bagi. Iya, betul, betul. Nah itu. Jadi kalau kita tuh misalnya perjalanan waktu itu ya per 3 bulan lah kira-kira. Per 3 3 bulan. bulan yang akan datang kalau kita mau bikin balap, ajukan sponsor. Ajukan, ya betul. Ya. Jadi kita tetap masih bisa nego. Masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Nah, jadi kalau sekarang dalam 1 bulan 20 hari mau bikin balap, aduh, sponsor itu udah berat. Udah Karena berat, mereka mengeluarkan biaya kan. Mendadak lagi kan? Iya.